Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uswatun Hanisah di podcast Ruang 1, podcast inspiratif dari madrasah untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peran humas atau hubungan masyarakat yang ada di MTS Negeri 1 Klaten nih sahabat. Untuk itu kita sudah kedatangan narasumber yang sangat inspiratif dan juga sangat spesial sekali, yaitu Bapak Kadarin Jarnawi, Sarjana Pendidikan. Beliau selaku Waka di bidang humas di MTS Negeri 1 Klaten. Selamat datang Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Oke Bapak, Pak Kadarin ini kan menjabat sebagai Waka di bidang humas nih Pak. Yeah. Boleh dong Pak dijelaskan apa saja sih Pak sebenarnya peran dan fungsi humas itu sendiri yang ada di MTS Negeri 1 Klaten ini? Ya baiklah. Untuk mengawali ini untuk para pencinta podcast 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran dari Wakahumas di MTS Negeri 1 Klaten itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu membangun citra positif madrasah. Artinya Humas sebagai bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara citra positif madrasah, artinya menjaga citra positif itu terhadap masyarakat, baik di masyarakat lingkungan madrasah, lingkungan dan sekitarnya. Artinya baik kita di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan ke nasional. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi, artinya Humas menyampaikan informasi yang ada di madrasah ke kalayak, artinya untuk masyarakat baik itu yang bersifat akademik maupun non akademik. Kemudian membangun hubungan dengan masyarakat. Humas madrasah itu berperan dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Hal ini bisa berupa kegiatan sosial, pengenalan madrasah dengan berbagai kegiatan di masyarakat, entah itu yang sifatnya formal maupun non formal. Kemudian yang keempat yaitu menangani krisis dan komunikasi dalam madrasah. Artinya apa? Artinya isu-isu negatif yang ada di madrasah, yang melibatkan madrasah itu kita sebisanya itu bisa menganulir atau bisa mensterilkan kegiatan yang sifatnya negatif itu ke dalam hal-hal yang positif. Jadi krisis-krisis negatif itu sebisa mungkin kita kurangi dengan berbagai kegiatan yang positif, biar madrasah itu isunya tetap positif dalam masyarakat. Kedua, yang selanjutnya itu tugas Humas yaitu mengorganisasi kegiatan publikasi dan promosi. Artinya Humas dijadikan tonggak di depan untuk mempromosikan madrasah dan mempublikasikan madrasah, baik itu yang bersifat formal maupun non formal. Kemudian ada beberapa hal lagi, yaitu yang keenam yaitu mendukung pemasaran madrasah, yaitu dalam kaitannya dengan kegiatan PPDB ataupun kegiatan yang sifatnya itu untuk mempromosikan madrasah keluar, baik itu yang bersifat event-event daerah, event-event nasional, baik instansi yang ada di dalam kabupaten maupun di luar kabupaten. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang ada, mungkin stakeholder di tingkat kecamatan atau desa atau kabupaten terkait dengan kegiatan madrasah dengan dunia luar maupun dunia industri, dunia usaha maupun instansi-instansi yang lain. Oke, selama Bapak menjabat nih di bidang humas, perkembangan apa saja Pak yang sudah Bapak
kembangkan di Humas di MTS Negeri 1 Klaten itu sendiri? Ya, ada beberapa hal yang terkait dengan kehumasan, apalagi setelah pasca pandemi corona itu, Mbak. Iya. Ketika kita corona atau sebelum corona, kita stagnan di bidang-bidang yang sifatnya itu kurang menarik, kurang positif di dalam kegiatan kehumasan. Tapi sekarang setelah pasca pandemi ini sangat cepat sekali perkembangannya di digitalisasi. Ya, Pak, yaitu antara lain kita mengadakan website madrasah. Website madrasah yaitu website resmi madrasah yang merupakan platform utama yang menampilkan berbagai informasi. Itu disampaikan melalui website kita, yaitu yang menyangkut tentang visi dan misi madrasah, kemudian program pendidikan, kemudian program-program madrasah yang lainnya kita sampaikan di dalam website madrasah. Kemudian kita juga membangun media sosial, yaitu antara lain Instagram, Facebook, YouTube. Kemudian media-media sosial ini untuk mempromosikan promosi yang paling efektif kepada masyarakat dan mudah diakses untuk masyarakat juga. Di berbagai informasi terbaru, foto-foto kekinian tentang kegiatan madrasah itu bisa diakses melalui medsos kita, yaitu di Facebook, Instagram dan sebagainya. Bahkan untuk promosi madrasah juga kita sampaikan dengan medsos juga. Kemudian di WhatsApp grup dan Telegram kita juga memasang konten-konten yang sifatnya itu untuk mempromosikan madrasah juga, seperti hal-hal yang relevan dengan kegiatan madrasah yang sifatnya formal maupun non formal. Sehingga tentang madrasah bisa diakses melalui WhatsApp grup atau grup Telegram yang sudah kita pasang. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu kita yang terkini yaitu kita membuat podcast. Karena apa? Di era digitalisasi ini kita podcast itu sangat penting sekali, karena dengan webinar podcast kita dapat mengakses konten-konten yang sifatnya itu edukatif maupun non edukatif. Artinya kita bisa menimbulkan rasa positif tadi terhadap podcast yang disampaikan. Kemudian konten-konten visual dan infografis, yaitu untuk menarik perhatian audien, yaitu dengan menampilkan gambar-gambar yang up to date, biar konten itu selalu dibuka dan diakses oleh masyarakat. Gitu ya, mungkin seputar itu Mbak dari Humas yang berkiprah selama ini. Luar biasa sekali ya Pak. Humas selama di bawah kepemimpinan Bapak. Boleh dong Pak ceritakan pengalaman Bapak yang paling berkesan ketika Bapak menjabat sebagai Humas? Ya, paling sangat berkesan sekali ketika kita mendapatkan reward dari Menteri Pendidikan. Pendidikan itu kita menjuarai lomba wajah bahasa itu karena mungkin kita dilihat dari kehumasannya dulu ya. Mungkin madrasah yang non jauh di sana, kota kecil yang dilihat dari Google Map aja nggak kelihatan kok. Kita muncul bisa justru sampai yang kelihatan nasional, yang di Jakarta, di Bandung aja atau di Surabaya merupakan kota-kota pionir di Indonesia, kota besar kita. Mungkin karena citra dari madrasah tadi. Mungkin itu sangat berkesan bagi kami selama ada di sini atau di bidang kehumasan, Mbak. Jadi kita dengan Humas kita bisa melaju, bisa terkenal. Mungkin sebaliknya juga bisa karena Humas juga. Oke, terima kasih Bapak, sangat luar biasa sekali. Tadi kan Bapak juga menyampaikan ya Pak mengenai peran dan fungsi Humas itu salah satunya
peran di bidang PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Boleh dong Pak ceritakan mengenai peran humas di bidang PPDB itu seperti apa Kak? Iya, tadi saya sampaikan di terdahulu untuk medsos kita itu untuk berbagai hal atau promosi madrasah termasuk juga untuk PPDB. Sekarang PPDB kita sudah 4 tahun lebih. PPDB kita itu dengan online, Mbak. Online. Online kita full online. Artinya dari pengumuman sampai ada promosi pendaftaran sampai pengumuman itu kita dengan online, bahkan offline-nya itu sedikit sekali. Tapi juga melayani offline-nya karena apa? Itu juga tuntutan masyarakat juga yang belum melek 100% dengan digital, kita juga layani karena sudah kita siapkan yaitu satu tempat ruang yaitu namanya pelayanan masyarakat. Kita termasuk untuk menjemput atau menerima masyarakat yang mau mendaftarkan putra-putrinya ke madrasah yang tidak online, artinya offline pun juga dilayani, tetapi kita kekinian harus selalu online karena online bisa diakses dari berbagai masyarakat, tidak hanya di lingkungan madrasah ini, mungkin bisa diakses ke mana-mana. Akhirnya apa? Penerimaan siswa baru ini kita tidak hanya lingkup di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan sampai sekarang sudah hampir merata di tingkat kabupaten, Pak. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Ternyata di MTS Negeri 1 Klaten ini sudah sangat modern sekali ya Pak. Hampir keseluruhan kita menggunakan digital berarti ya Pak. Oke. Mungkin karena kita punya teman-teman tenaga yang mungkin di bidang teknologi menguasai Mbak, itu antara lain kontribusi dari teman-teman juga. Iya Pak, oke. Gini Pak, mungkin ini yang terakhir sih Pak. Boleh dong Pak kasih pesan-pesan buat para sobat Ruang 1, terutama dalam mereka menggunakan media digital agar lebih bijak Pak, apalagi zaman sekarang ya Pak. Iya, untuk pengguna itu harus tahu tentang yaitu yang namanya kita harus paham terhadap dampak daripada informasi yang dibagikan. Artinya setiap konten yang kita unggah atau kita bagikan bisa berpengaruh kepada masyarakat luas. Sebelum memposting itu kita pertimbangkan dulu informasi tersebut ada manfaatnya atau tidak, positif atau tidak, merugikan atau tidak kepada khalayak. Jangan sampai penyebaran hoax bisa kita unggah, jadi kita bisa dibatasi terhadap kegiatan itu. Yang kedua, kita jaga etika dan sopan santun di dalam dunia maya. Artinya kita tetap harus menjaga sikap yang baik, menghormati perbedaan, mengedepankan toleransi, moderasi beragama dan karakter bangsa kita kedepankan tanpa menyinggung sara dan sebagainya. Kemudian lindungi data diri dengan baik. Artinya apa? Artinya teknologi setinggi apapun memudahkan kita berbagai, tetapi kita tetap harus melindungi data diri kita karena sifatnya privasi, itu juga tetap kita harus lindungi. Gunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Artinya kita gunakan yang baik-baik saja. Hindarkan dari hal-hal yang negatif atau merugikan orang lain seperti saya katakan tadi itu, Pak. Mungkin itu kita akan aman, nyaman, mungkin terhindar dari hoax, terhindar dari berita-berita bohong atau yang sifatnya menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Terima kasih banyak Pak Kadarin karena telah memberikan banyak sekali informasi mengenai humas, terutama di MTS kita yaitu MTS Negeri 1 Klaten. Ya, bisa kali ya Pak besok kita kapan-kapan bincang-bincang lagi boleh. Mengenai info-info yang sedang hangat gitu Pak. Baik Sobat Ruang 1, tadi kan kita sudah banyak nih menyinggung mengenai peran humas di MTS Negeri 1 Klaten. Salah satunya yaitu mengenai peran humas di bidang PPDB. Boleh dong untuk para orang tua di sana untuk mendaftarkan putra-putrinya bergabung di MTS Negeri 1 Klaten, di mana dengan fasilitas-fasilitas yang juga tidak
kalah bagusnya dari sekolah-sekolah lain. Sobat Ruang 1, demikianlah bincang santai kita pada episode kali ini bersama Bapak Kadarin Jarnawi, Sarjana Pendidikan. Ingat bahwa media digital itu ada untuk mempermudah kita, bukan untuk merusak kita. Maka gunakanlah media digital sebijak mungkin agar lebih bermanfaat dan lebih baik lagi ke depannya. Saya Uswatun Hanisah pamit undur diri dari podcast Ruang 1, podcast inspiratif dari madrasah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.